Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wasilil asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi bil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin il Mukhtar wa alil atar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibtali amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka rutinitas belajar istiqomah membaca Yasin. Mudah-mudahan kita semuanya melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju tempat ini, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita belajar istiqomah membaca Yasin yang pertama, khususnya untuk saudara-saudara kita, nenek moyang kita, orang tua kita, istri, anak, dan yang lain sebagainya. Yang pertama yang sudah meninggal, mudah-mudahan mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah ataupun pelantaranya kita sebagai keluarganya memohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang kedua, mudah-mudahan kita seringnya belajar istiqomah membaca Yasin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita untuk kedepannya Allah merubah ataupun menggerakkan hati saudara-saudara kita yang belum bisa ikut serta dengan kita untuk belajar membaca Yasin. Mudah-mudahan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan seterusnya, mudah-mudahan saudara-saudara kita khususnya jemaah Masjid Asy-Syuhada Tunang ini mudah-mudahan kedepannya bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, khususnya untuk kita sebagai si pembaca, mudah-mudahan jikalaulah memang kita diberikan penyakit dohir dan batin dan juga banyak kebutuhan, banyak rencana, mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita, si orang yang pembaca Yasin, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati syafara wa malaikati rahmat wa malaikati rahmat wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail munkar nakir raqid akid malik ridwan alaihimus salam wa ila hadrati barakati wa karamati sultanul auliya ilahi ta'ala tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadasallahu sirrul ajid bi barakati ulumihim wa karamatim wa maunatim li ustadina khususon Syekhuna al-mukarramah Kiai Zaman Pakiwin Bapak Haji Kurdi, Ibu Hazah Qoniah binti Bapak Mansui, Syekhuna al-mukarramah Kiai Jainal Mustafa bin Syekhuna al-mukarramah Kiai Zaman Baki, Syekhuna al-mukarram Kiai Haji Muhtar Soleh bin Abin Bulan, Syekhuna al-mukarram Kiai Haji Mamal Malik Muhtar Wasi bin Syekhuna al-mukarramah Kiai Zaman Baki, Syekhuna al-mukarram Sayyidina al-mukarram Apa Haji Man Abdurrahman bin Syekhuna al-mukarramah Kiai Zaman Baki, Syekhuna al-mukarram Kang Haji Ade Muhammad Mansur Soman bin Syekhuna al-mukarramah Kiai Zaman Baki, Syekhuna al-mukarram Kiai Haji Muhtar Ghazali bin Syekhuna al-mukarramah Kiai Zaman Baki, Syekhuna al-mukarram Kiai Haji Sepuluyun LC bin Bulan, Syekhuna al-mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna al-mukarramah Kiai Zaman Baki, Syekhuna al-mukarram Kiai Haji Ayyim
Mahdi bin Syekhuna Al-Mukarram Kiai Zaman Baqi, Syekhuna Al-Mukarram Bang Haji Saifuddin Furqan bin Syekhuna Al-Mukarram Kiai Zaman Baqi, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rasyidi bin Syekhuna Al-Mukarram Kiai Zaman Baqi, Syekhuna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Syekhuna Al-Mukarram Kiai Zaman Baqi, Syekhuna Al-Mukarram Kang Haji Acep Sanusi bin Bulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman bin Pantur, Syekhuna Al-Mukarram Kanur Johurib, Syekhuna Al-Mukarram Kang Haji Nang Sadwa Cikarang, Syekhuna Al-Mukarram Kang Aceh Isak Malawari, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Sabda Asam Basi, bi barokati ulumihim wa karomatihim wa maunatihim, sohibul wilayah tan kapitan Maiduritan Yunus, khususon ila ruhi, sebutkan keluarga kita, saudara kita yang sudah meninggal, khususon ila ruhi, khususon ila ruhi wa jasadihi, keluarga kita yang masih hidup. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana munafis yang kulli madyun. Subhana mufarrij yang kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij. Ya mufarrij farrij. Ya mufarriju farrid. Ya mufarriju farrid. Farrid anni hammi wa ghammi farjan ajilam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi wa bil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Tambah satu lagi, udah lama ya. Jadi nanti belum dicek ini udah apa semuanya apakah belum. Jadi tambah satu lagi surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nanti udah agak ya, kalau memang belum hafal lihat. Insya Allah kalau sering gini pengalaman di ibu-ibu ya di karangan sering ya hafal sedikit. Kenapa Anda disusunkan nanti kalau udah sampai al-Hukumut, nah dibalikan nanti. Balikan. Jadi nanti target awal sampai al-Hukumut dulu, hafal benar-benar, nanti ke depannya insyaallah. Jadi 2 bulan 1 tuh berarti 2 bulan itu kalaulah enggak bolos berarti 8 pertemuan. Ya, 2 bulan. Makanya nanti dicek ya, udah apa belum. Jadi nanti dicek itu nggak usah ngelihat, maksud saya, udah apa belum. Yo. Sama ibu-ibu pun gitu diceknya. Sama-sama, kan udah lama dicek sendiri-sendiri.
berapa surat hafalnya. Nah, jadi alhamdulillah kita tadi udah selesai membacakan surat Yasin. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini melanjutkan lagi tentang masalah tauhid. Kemarin baru sampai wujud qidam bako, baru ketiga sekarang yaitu mukhalafatul hawadisi. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi wa ila hadratis Syekh Musonib bi hada kitab Tijanu Daruri Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ingatkan, setiap membahas tentang masalah tauhid maka aqaid iman kita belajar sedikit demi sedikit dilakukan. Jadi tidak jauh kemungkinan kalaulah sering insya Allah menempel. Ya. Jadi gini nadomnya ataupun qaidahnya ataupun lagunya. Adapun aqaidul iman itu ada 50 perkara, 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah. Jadi jumlah 41, 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang jaiz di Rasul. Jadi jumlahnya 9. 9 tambah 41. Jadi jumlah semuanya 50. Nah sekarang sama-sama. Wujud qidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ada dahulu kekal berbeda dengan makhluk berdiri sendiri. Esa kuasa berkehendak mengetahui hidup mendengar, melihat berbicara, berkuasa berkehendak, mengetahui hidup mendengar, melihat berbicara. Adam hudus pana mumasalatul hawadisi intiyajuli goiri ta'adud ajan karaha jahlun mautun somamun umyun bukmun ajijan karingan jahilan mayitan asoma akma abkama. Tidak ada baru hancur menyerupai sesuatu
membutuhkan yang lainnya, terbilang lemah terpaksa. Bodoh mati tuli, buta bisu lemah, terpaksa bodoh mati tuli, buta dan bisu. Sidik amanat tabligh patona, benar terpercaya, menyampaikan cerdas. Kidibianat kitman bilada, bohong hianat, menyembunyikan dan bodoh. Nah, itu dengan arti-artinya pelan-pelan, asalkan istiqomah, insya Allah. Makanya dapur itu sering, ya insya Allah. Paham. Nah, ya. Jadi kemarin wujud kidam bako, ya. Wujud kidam bako baru 3. Sekarang yang nomor keempat, sifat yang wajib di Allah. Wujud ada tadi artinya. Kidam dahulu, bako kekal. Mukhalafatul hawadisi, wajibu dan wajib. Bihaqihi ta'ala, di haknya Allah ta'ala. Apa al-mukhalafatul hawadisi? Sifat mukhalafatul hawadisi. Wa manahu anahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi. Wa manahu, dan maknanya sifat mukhalafatul hawadisi, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, laisa, tidak, Gusti Allah, mumasilan, yang menyerupai, lil hawadisi, kepada makhluk. Palaisa, maka tidak ada lahu untuk Allah, apa yadun, tangan. Wala, dan tidak ada untuk Allah apa ainun, mata. Wala, dan tidak ada untuk Allah apa udunun, telinga. Wala ghairu dalika, wala ghairu dalika, dan tidak ada untuk Allah selain yang diceritakan min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat yang min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat yang menyerupai kepada yang baru. Wadalilu wadiduha al-mumasalatu, wadalilu ala dalika annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Jadi yang nomor keempat dari sifat yang wajib di Allah, wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi. Apa arti mukhalafatul hawadisi? Adalah berbeda dengan semua makhluk. Allah itu tidak sama dengan semua makhluk. Tanamkan di dalam hati bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Bahasa makhluk bukan cuma manusia. Selain dari Allah adalah makhluk. Apa sih pengertian makhluk? Yang disebut makhluk itu apa? Yang disebut makhluk adalah dat yang diciptakan, dat yang dibuat, dat yang dibikin. Maka selain dari Allah ini ada yang menciptakan, ada yang membikin, ada yang membuat. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah dat yang menciptakan, maka tidak ada untuk Allah apa? Nah, yadun, tangan. Makanya sok di sini kita harus memahami banyak bahasa-bahasa di Al-Qur'an. Kalau kita tidak memahami tauhid, bahasa yadullah. Yadullah bukan tangan kayak manusia, hati-hati. Sok. Yadullah di situ adalah kekuasaan Allah. Masa ada Allah diam di aras, mau kemana? Hati-hati. Sok. Luruskan lagi keimanan.
Awas, yadullah bukan berarti tangan Allah kayak manusia. Terus lagi Allah ada di aras. Aras itu tempat, Allah tidak memiliki tempat. Kalau Allah memiliki tempat, maka sama dengan makhluk. Sok, hati-hati. Kita keimanannya harus sering ini nih, masalah keimanan. Supaya kuat keimanan kita. Pas. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau orang Islam tetapi tidak kuat keimanannya, maka ibadahnya coba perhatikan. Sok. Kadang-kadang sholatnya cuman Jumat aja. Itu masalahnya keimanan. Tetapi kalau keimanannya kuat, di dalam hati terpatri di dalam hati, bahwa meyakini Allah melihat kepada kita, bahwa kita meyakini Allah itu memberikan fasilitas kepada kita, saya yakin secapek apapun, sesibuk apapun, sesusah apapun, semiskin apapun, tetap yang 5 waktu tidak berani meninggalkan. Itu dasarnya keimanan. Bukan masalah capek, bukan masalah sibuk, bukan masalah miskin, bukan masalah kaya, bukan. Keimanan di situ yang bertahan. Sok buktikan sekarang. Mengakunya Islam, sholatnya mana? Tuh kan, dikarenakan keimanannya dangkal. Sehingga, yang penting pas ada kawannya. Padahal malaikat mencatat. Maka yang paling bobrok orang Islam adalah dibongkar dari masalah keimanannya. Ngaku Islam, biasa pakai songkok, pakai kerudung, pakai sarung. Asalkan keimanannya ditebang oleh setan, udah. Maka sehingga sholatnya musiman. Kalau lebaran penuh. Itu keimanan masalahnya. Tergantung masalah iman. Bukan masalah Islamnya. Islam kan mereka juga. Kawan-kawan kita Islam. Kok kenapa? Iman yang bertahan. Kalau imannya ada di dalam hati, maka tidak bakalan Allah, saya sekarang capek. Tidak. Ini kewajiban. Saya dipantau oleh malaikat bahwa Allah melihat kepada saya. Di situ keimanan. Maka kalau iman udah kuat di dalam hati, biarpun dicaci maki, biarpun dimarahkan oleh orang, tetap kita mau mengusahakan yang namanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita nih, kan? Coba, bukan apa? Mereka bukan tidak tahu kan masalah ngaji nih. Tahu kan? Kok kenapa? Ya itu tadi iman tuh. Larinya ke masalah keimanan. Kalau imannya kuat, saya rasa mau mengusahakannya. Tetapi kalau imannya tidak kuat, banyak alasan kan? Kenapa nangis? Aduh capek, aduh letih. Siapa manusia yang tidak capek di alam dunia? Tuh. Namanya orang masih hidup pasti ada kesibukan masing-masing. Namanya manusia masih hidup saling memerlukan kepada yang lain. Otomatis kita juga capek. Maka yang bertahan adalah keimanan. Jangan dibikin kambing hitam. Capek. Memangnya orang tidak capek? Aduh capek. Memangnya orang yang berjalan ke sana ke sini dah capek? Maka keimanan di situ yang bertahan. Balik pada tadi. Allah tidak mempunyai tangan yang pertama. Ya, sok. Hati-hati. Yang kedua, wala ainun. Allah tidak mempunyai mata kayak manusia. Maka Allah melihat kepada kita itu bukan memakai alat panca indera kayak manusia. Tanamkan di dalam hati. Sok. Makanya sekarang masih ada orang yang berkata, enggak ada siapa-siapa. Berani maksiat. Tuh, kan? Keimanannya kemana? Mencuri, seumpamanya orang Islam mencuri, kan? Kebetulan tidak ada siapa-siapa. Padahal Allah yang melihat, malaikat yang mencatat. Kalau ditanamkan di dalam hati sedikit demi sedikit, sadar insya Allah. Makanya sedikit demi sedikit ya kita. Bahwa kita ini dipantau, kemana-mana dipantau, baik dan buruk tetap ada catatannya. Makanya yang paling susah membuktikan, bukan tidak tahu kan?
Malaikat itu ada berapa? Ada 10 yang wajib diketahui. Di kanan malaikat rokid, di kiri malaikat atid. Kan tahu mencatat. Kok kenapa? Kita masih juga maksiat, ya saya sendirilah bukan orang lain. Masih juga mau melaksanakan maksiat. Tuh. Kan? Apalagi yang jarang ngaji. Apalagi yang tidak mau mengusahakan. Mungkin maksiat itu dianggap tidak dosa. Itu lebih besar lagi. Kalaulah maksiat udah dianggap tidak dosa. Contoh, mohon maaf. Kayak masalah ngaji. Ini hukumnya apa? Wajib. Yang namanya wajib, maka wajib dilaksanakan. Kalau masalah ngaji dianggapnya menurut dia tidak wajib, maka luar biasa. Dosanya minta ampun. Masih mending kalau mereka mengatakan wajib belajar ilmu agama, biarpun belum bisa melaksanakan, masih mending tidak menyepelekan hukum. Tetapi yang mengatakan, aduh, misalkan ngaji gampanglah sekarang melihat di media sosial, kan? Itu mau kemana? Coba. Seolah-olah menghilangkan hukum wajib belajar ilmu agama. Hati-hati. Yang namanya wajib menurut hukum agama tidak ada tawar-menawar. Itu bagusnya hukum agama. Tidak ada pilih bulu. Mau anak presiden, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pintar, mau orang bodoh. Kalau tidak gini udah. Itu aja kan. Itu bagusnya hukum agama. Beda dengan hukum manusia. Misalkan si A salah, dikarenakan anak presiden, bisa benar. Kan gitu. Tapi hukum agama tidak. Tidak memandang siapa-siapa, keturunan siapa, tidak. Asalkan tidak mematuhi perintahnya, dah. Ya. Jadi Allah yang pertama tidak mempunyai tangan dan juga Allah tidak mempunyai mata. Maka Allah melihat kepada kita dengan sifat ilmunya Allah. Ilmu basor melihat dengan sifat basor. Ya. Kalau manusia maka melihat pakai panca indera, pakai alat. Wala udunun, Allah mendengar bukan pakai telinga kayak manusia. Makanya kita harus rajin berdoa, harus rajin meminta kepada Allah. Kalau kita sering meminta kepada Allah, Allah malah lebih suka daripada kita jarang meminta. Kadang-kadang kita terbalik, jangan gini bahasanya. Nah, doa yang dulu pun belum dikabulkan, bahaya itu. Awas, itu bisa-bisa dikatakan orang sombong. Untuk apa berdoa sekarang? Yang dulu gak ada berapa tahun ke belakang belum dikabulkan oleh Allah, Allahu Akbar, bahaya. Hati-hati. Jangan beranggapan bahwa saya berdoa kepada Allah, bahwa doa saya tidak dikabulkan. Hati-hati. Awas. Semuanya doa memohon pertolongan kepada Allah tetap dikabulkan oleh Allah. Contoh soal kita berdoa kepada Allah harus ada sopan santun. Kita berdoa kepada Allah misalkan minta dikuatkan keimanan, minta dimurahkan rezeki, minta segala urusan dimudahkan, tetapi ternyata dari segi dohirnya masalah urusan masih juga sulit. Nah, kesini baliknya padahal saya rajin sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, yasin tidak kelewat. Kenapa masih susah? Koreksi lagi kepada diri kita. Setiap mau makan ingat kepada Allah, enggak? Itu kan? Koreksinya gitu. Jadi yang salah itu bukan orang lain, ini diri kita sendiri. Apalagi sampai Allah ini tidak mau mengabulkan. Salah itu. Biarpun udah rajin baca Al-Quran, qobliyah, ba'diyah, sodako dan yang lainnya dikerjakan, kok kenapa saya masih miskin? Koreksi dari segi makan, ingat hendak kepada Allah. Tuh, yang kedua sesudah makan ingat hendak kepada Allah. Terus lagi mencari harta yang dimakan oleh keluarga kita, ini dari jalan halal apakah haram? Tuh, mungkin
salah satu dikabulkannya doa yang tadinya kita minta dimudahkan masalah rezeki, ternyata masih juga susah, mungkin menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dulu. Tuh. Makanya tidak ada rugi. Orang yang berdoa tidak ada rugi kok. Orang yang membaca Al-Quran, mana pahalanya membaca Al-Quran sampai sekarang saya masih susah. Masih terbata-bata. Banyak kesalahan. Dari jangankan setahun. Dari pagi sampai sore, mata aja satu mata nih. Coba, apakah mata ini banyak melihat kebaikan? Apakah banyak melihat maksiat? Apakah itu tidak dosa? Apakah itu bukan penghambat? Ya. Jadi, jangan berpikir bahwa berdoa kepada Allah, jangan banyak-banyak, yang dulu pun belum, jangan gitu. Sok terus, tingkatkan masalah ibadahnya, tingkatkan masalah sholat sunatnya, tingkatkan masalah baca Al-Qur'annya, sehingga kita bisa naik ini. Yang tadinya tidak mau qobliyah, sekarang jadi mau, hati itu enak tuh. Terus qobliyah, ba'diyah, terus ya naikkan sedikit demi sedikit. Ujung-ujungnya nanti sadar, ternyata saya ini mau balik kemana? Mau balik ke Allah. Kalau dunia terus, tidak bakalan sadar mau mati apa yang mau dibawa. Tuh. Jadi kita harus bisa memahami tentang masalah keimanan. Jangan gini, cukup dengan sholat, cukup dengan membaca Al-Quran, mau kemana? Kalau imannya tidak ada, mau kemana? Hah? Ya. Wala ghairu dalika min sifatil hawadisi. Allah juga tidak mempunyai kaki. Awas. Allah juga hidupnya beda dengan makhluk. Tanamkan dalam hati. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kalau kita lagi berdoa di husu-husu itu kan, misalkan di dalam doa meminta, terbayang Allah kayak gini, Allah, itu cepat istighfar itu dalam hati. Awas, hati-hati. Kalau kita lagi sholat ataupun berdoa, misalkan membaca doa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walau terbayang Allahnya misalkan gini, itu godaan dari setan. Hati-hati. Ya. Terus lagi kayak gini, la ilaha illallah. Kadang-kadang terbayang juga. Hati-hati, itu godaan setan. Makanya ikuti dalam hati. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan. Terus ya gitu dalam hati. Mulut, la ilaha illallah. Makanya, la ilaha illallah. Kata guru saya, illallah. Itu menggoyangkan setan supaya lari. Bukan wajib. La ilaha, bukan wajib. Enggak. Cuman saya pribadi, orang awam, orang bodoh. Guru saya berkata gitu. La ilaha illallah, dilemparkan setannya, mudah-mudahan lari. Tuh. Ya kalau memang bisa gini ya silahkan. Jangan dibahas, wah gimana? Jangan dulu menyalahkan. Memang enggak wajib. Gini enggak wajib. Ya kan? Ya, sok. Ingat, kalau sering panas di sini lah. Saya pribadi lah, mungkin saya banyak dosa, panas ini rasa terbakar api. Sok. Makanya dikirikan la ilaha illallah. Illallah dikitukan. Sok. Supaya setan-setan yang ada di badan kita, yang mengganggu kepada kita, malas untuk membuat kebaikan, malas untuk ibadah, secara sedikit demi sedikit lari. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah. Ya. Wani dua, lawannya sifat mumasalatul hawadisi, mukhalafatul hawadisi. Wadi dua, lawannya sifat mukhalafatul hawadisi, al mumasalatu, yaitu sifat mumasalah. Apa sifat mumasalah? Sifat mumasalah menyerupai kepada makhluk. Ya, supaya kuat keimanan. Contoh para sahabat, coba ya.
memperjuangkan keimanan. Sok bandingkan dengan keadaan sekarang. Siti Masitoh dengan suaminya oleh Fir'aun kan mempertahankan keimanan, rela dibunuh langsung dimasukkan ke kuali, yang mana kuali itu udah dipanaskan minyak. Coba mempertahankan keimanan. Kenapa susah benar sekarang padahal enggak ada tantangan kayak gitu? Coba itu contoh untuk kita memperjuangkan keimanan sampai rela beliau meninggal. Bayangkan. Kira-kira gini, kalau engkau masih berpendapat kepada Tuhan engkau hanya Allah, maka engkau dibunuh. Lalulah, ini kuali udah disediakan. Sekarang mau gimana? Diancam gitu. Coba kalau tidak kuat keimanan, gimana? Maka anaknya Siti Masitohnya dengan suaminya masuk kepada kuali, yang mana kuali itu besar, disediakan minyak. Coba bayangkan, mempertahankan masalah keimanan. Makanya tidak boleh pura-pura di dalam masalah tauhid, di dalam masalah keimanan. Tidak ada toleransi dalam masalah keimanan. Biarpun dibunuh hukumannya ya udah. Nah, contoh gini, kau harus menyembah kepada patung. Pura-pura unda bisa di dalam masalah keimanan, maaf. Beda dengan toleransi di dalam sesama manusia yang tidak menyangkut dengan masalah tauhid. Kayak saling menghargai. Asalkan tidak menyangkut tauhid, ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau toleransi di dalam masalah tauhid, hati-hati. Nah, makanya di dalam kitab Sulamut Taufik terbagi itu tuh. Murtad ucapan, murtad keyakinan, murtad apalagi perbuatan. Hati, masalah tauhid tidak ada toleransi. Ya. Terus lagi lawannya sifat mukhalafatul hawadisi tadi mumasalah, apa arti mumasalah? Menyerupai kepada makhluk. Sok tanamkan dalam hati. Kalau kita meyakini bahwa Allah melihat kepada kita, maka jangan berpikiran gini, Allah juga tahu bahwa saya orang capek, bahwa saya orang sibuk, bahwa saya orang miskin. Makanya pada hari ini tidak sholat, tidak jadi masalah. Allahu Akbar. Ya memang Allah Maha Tahu. Bukan berarti Allah Maha Tahu mengetahui kepada kita, bukan berarti boleh meninggalkan perintah Allah. Terkecuali ada ketentuan udzur. Kadang-kadang banyak orang berdalil kayak gini, terus ya mencari dunia, kan katanya wajib memberikan nafkah kepada anak istri. Ya memang wajib. Oh kenapa sholatnya ditinggalkan? Nah ini yang jadi masalah. Pengen hidup selamat dunia akhirat. Oh kenapa tidak ada sholat? Siapa yang memberikan rizki? Allah. Kadang-kadang terbalik sekarang tuh manusia. Ya, dunia dikejar. Dunia itu siapa yang mengatur? Ya Allah. Kalau menurut saya dua-duanya, waktu sholat, waktu usaha, enak. Makanya banyak orang yang tidak barokah, banyak hartanya. Kok kenapa ndak barokah? Itu tadi sholatnya. Di dalam doa kan, di dalam doa selamat, waziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barokatan fi rizki. Doanya kan gitu, barokah di dalam rizki, bukan waziyadatan fi rizki, tidak ada. Di doa selamat, waziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki gitu. Ilmu bertambah, rizki barokah. Rizki barokah itu gimana? Secara garis besar, rizki barokah adalah sedikit cukup, kalaulah banyak ada sisanya tapi manfaat. Salah satunya rezeki barokah, makna rezeki itu bukan cuma materi. Anak, istri, keluarga, tentram, enggak ada masalah, enggak mau cekcok itu ini. Kalau ada salah satunya kesalahan antara suami istri mengalah, itu juga rezeki. Anak taat kepada kedua orang tuanya, itu juga rezeki.
Istri diberikan kesadaran waktu sholat, sholat itu juga rezeki. Kita diberikan kesadaran tidak mau marah biarpun keadaan susah, biarpun keadaan serba disusahkan oleh Allah, tetap sadar di dalam rumah tangga itu juga rezeki. Nah, kadang-kadang berpikiran rezeki ke masalah materi salah. Rezeki itu bukan cuma materi. Mata bisa berkedip ini rezeki juga. Kita bisa kencing rezeki juga. Makanya jangan perhitungan dengan Allah. Sok, sekarang gini ya. Kalau misalkan tangan, satu hari tidak bisa bergerak. Coba, tidak kesakit. Ini bukan rezeki kah kita bisa bergerak? Memakai uang kan enggak ini, bergerak ini. Itu rezeki dari Allah, Allah tidak perhitungan kepada kita. Kok kenapa kita perhitungan? Mana buktinya perhitungan? Qobliyah, ba'diyah tidak mau melaksanakan. Itu namanya perhitungan. Ya, sholat itu cuman yang wajib saja. Qobliyah ba'diyah yang tidak mau belajar. Jangan perhitungan. Allah tidak perhitungan kepada kita. Kok kenapa kita sebagai makhluknya perhitungan? Susah ia belajar, tingkatkan. Nah, tingkatkan. Usahakan, coba. Yang pertama tahun kemarin, mohon maaf, saya yasinan pernah bolos, maka tahun ini usahakan gimana? Paksakan niat di dalam hati, secapek apapun, sesibuk apapun, saya masih bisa melangkahkan kaki. Coba rasakan nikmatnya saya bisa istiqomah dari tahun ke tahun. Tahun kemarin banyak bolong, tahun ini coba setahun ya kita terusnya. Nikmatnya luar biasa. Tuh masalah pengajian. Kedua di dalam masalah ba'diyah ataupun qobliyah. Satu dulu udah jadi masalah tetap sebulan. Itu nanti tuh di dalam hati, pengen nambah qobliyah ini, pengen nambah qobliyah. Ujung-ujungnya semuanya. Caranya sedikit demi sedikit. Tahu, kayak zikiran la ilaha illallah. Nah, gimana rasanya? Sama aja kamu saya. Yasinan. Dulu pertamanya gimana? Sekarang udah istiqomah, biasa saja, malah lebih enak. Ini itu. Enggak mau, aduh kelamaan. Aduh, ini tak ada. Memang awalnya sakit, tapi kalau udah istiqomah terus. Nah, kembali kepada tadi. Jadi wujud, kidam, bako, muhalafatul hawadisi. Yang keempat, Allah mempunyai sifat muhalafatul hawadisi adalah tidak ada untuk Allah tangan, ainun, udunun, wala ghairu dalika. Banyak orang yang memahami di sini, hati-hati. Hati-hati. Bahwa Allah melihat itu pakai panca indera, salah. Jangan diyakini itu. Jangan diikuti kalau ada seorang ustadz, kiai, bahwa Allah melihat kepada makhluknya memakai panca indera kayak manusia. Salah. Bahwa Allah diam di atas, di aras, salah. Itu batal. Kenapa? Dikarenakan siapapun yang mempunyai tempat adalah makhluk. Awas. Harus sampai ke situ. Wah, ini sorbannya panjang, ustadznya ini, bahwa dia merajin memberi duit. Dia mengajak kepada saya bahwa meyakini Allah ada di langit. Jangan. Di situ tinggal keimanan. Ya. Itu yang nomor keempat. Wa yajibu pihak kita al-qiyamu binafsihi. Wa ma'nahu anahu ta'ala layak takiru ila mahalin wala ila mosisin wadiduhu al-ihtiyaju ila mahali wal muhsisi wadalilu adalika annahu lawih taja ila mahalin lakana sifatan wa kuna sifatan muhalun walawih taja ila muhsin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan muhalun. Ya. Jud, kidam, bako, mualafatul, hawadisi, kiamuhu, kelima. Nah, kiamuhu binafsihi adalah berdiri. Allah itu berdiri sendiri, artinya sesungguhnya Allah tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mewujudkan. Hati-hati. Qiyamuhu binafsihi berdiri. Adanya Allah itu tidak memerlukan kepada yang lain. Kalau Allah ada di langit, kalau Allah ada di aras, aras itu tempat, langit itu tempat, berarti Allah memerlukan kepada tempat. Untuk apa diyakini Allah? Kalau Tuhan mungkin Tuhan.
tuan takur, tuan apa, tuan tanah. Jadi, nah, kalaulah bahasa kayak gini, tergantung yang maha di atas, bukan berarti Allah dari langit. Awas, yang maha di atas itu Allah itu melebihi kepada semua makhluknya. Tuh. Sekarang balik lagi kepada diri kita. Kebanyakan pada umumnya, kalau ditanya oleh saya, siapa yang memberikan kesehatan kepada kita, pasti jawabannya Allah. Tetapi kalau udah makan obat tidak mempan, aduh obat ini tidak mempan, polos jak sampai meyakini kepada hati, dosa enggak? Dosa. So, kita lapar, lalu makan nasi kenyang. Kalau meyakini nasi mengenyangkan maka dosa. Ayo, hati. Harusnya gimana? Pelantaranya makan, maka Allah memberikan kekenyangan kepada kita. Jadi pernah enggak kita berpikiran ke situ? Di dalam hati menyaring ke situ. Makanya di sini perlunya sering istighfar, perlunya sering kita belajar mengaji di sini nih. Kadang-kadang kita tidak sadar kan. Terus asa lembe, apalagi kalau misalkan lagi sakit, berikan obat ini. Kata orang insya Allah katanya sembuh makan obat ini. Kita meyakini bahwa obat menyembuhkan kepada penyakit, enggak. Berarti menduakan Allah. Bahaya. Hati-hati. Makanya belajar di dalam hati. Alhamdulillah, dalam hati udah makan misalnya kenyang kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya baca doanya. Ataupun dalam hati, alhamdulillah Allah memberikan kekenyangan kepada saya, pelantaranya makan. Kalau Allah tidak makan ya tidak ingat kepada Allah, ujung-ujungnya bahwa diyakini makanan mengenyangkan, tidak ke dosa. Jadi Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada tempat dan tidak butuh kepada yang mengadakan, yang menciptakan. Kalau Allah memerlukan kepada yang menciptakan, kepada yang membikin kayak manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Maka otomatis nanti itu jadi tasalsul ataupun daur. Daur itu berputar. Nah kayak gini coba. Saya nanya. Telur dengan ayam apa dulu yang pertama ada? Kalau dijawab telur, telur dari mana? Dari ayam. Kalau dijawab ayam, ayam dari mana? Kan bingung jadinya. Siapa apa dulu sebenarnya sih yang diciptakan oleh Allah, kan gitu ya. Nanti jawabannya. Sekarang Allah membutuhkan Allah. Allah terus ya. Siapa sih Allah yang sebenarnya? Pikirkan kayak tadi, ayam dengan telur yang diciptakan oleh Allah apa dulu? Kan bingung mikirkannya. Kalaulah bahasanya telur, telur dari mana? Tahu enggak? Dari ayam. Ayam dari mana? Kan dari telur ya. Jadi bingung. Makanya di situ harus meyakini bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada yang menciptakan. Nah itulah jadinya kayak gitu. Ya. Jikalaulah Allah anaulakana lawih taja ilamanlah, karena sifat jikalaulah Allah memerlukan kepada zat yang menciptakan, maka Allah itu sifat kayak manusia. Manusia ini sifat. Kenapa? Dikarenakan diciptakan. Selain dari Allah adalah sifat dan zat. Wa kaunu sifatan walun walau hitaja ila musin lah karena hadisan. Walau hitaja, dan jikalau Allah memerlukan kepada yang menentukan, lakana hadisan wa kaunu hadisan muhalun. Jikalau Allah kayak tadi bahasa tadi, Allah ada di aras. Berarti Allah itu
memerlukan kepada tempat. Setiap yang memerlukan kepada tempat, maka sama dengan manusia, maka sama dengan makhluk yang lain. Bisa ditanyakan di mana, kapan. Jadi di dalam masalah tauhid ini, nah, bahasa Al-Qur'an apa? Allah ada di aras. Nah, pengertian Allah ada di aras harus ditawil di dalam hati. Kayak makan obat tadi. Jangan selembe meyakini bahwa obat menyembuhkan. Pelantara saya makan obat, Allah memberikan kesembuhan. Allah ada di aras bukan berarti Allahnya duduk di aras. Aras itu tempat, bukan. Ya, Allah itu maha tinggi segala-galanya. Makanya peribahasanya Allah ada di aras. Kayak apa? Masjid ini rumah Allah. Nah, ya memang rumah Allah. Tetapi pengertiannya, ya, kalau orang pengen mendekatkan diri, salah satu tempatnya adalah di masjid. Di rumah bisa, tetapi paling utama mendekatkan diri kepada Allah adalah di masjid. Dikarenakan masjid ini tempat ibadah. Bukan berarti harus berjalan otaknya, bukan berarti rumah Allah kayak rumah manusia, bukan. Ya. Jadi kalau Allah membutuhkan kepada yang menciptakan, maka Allah itu baru. Kalau Allah baru, maka mustahil. Mustahil tidak mengerti di akal. Mengerti enggak di akal kalau Allah membutuhkan terus ya. Nggak ribet sih ini logika mainnya. Mengerti enggak? Sok, hati nurani kita pikirkan. Balik lagi kepada kita manusia. Manusia bisa ditanyakan kapan? Bisa. Kita punya orang tua punya orang tua terus ya. Bisa ditanyakan kapan si A dilahirkan? Tuh, awal mulanya dari siapa? Dari bapak kita, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Dari mana? Dari Nur Muhammad. Tuh, kan bisa dikatakan. Boleh. Langit ini baru. Kenapa meyakini baru? Bahwa langit itu bakalan ada akhir. Setiap yang berubah pasti menandakan bakalan hancur. Langit ada siang ada malam. Siapa yang ngatur? Bukan manusia. Menandakan bakalan hancur. Bumi ya gitu juga. Kadang ada longsor, gempa, dan yang lain sebagainya. Menandakan bumi juga bakalan hancur. Matahari kadang ada di barat, kadang ada di timur. Menandakan matahari juga bakalan hancur. Siapa yang tidak hancur? Siapa yang tidak mati? Yang tidak mati hanya Allah. Malaikat mati juga. Maka yang paling terakhir mati makhluk Allah adalah malaikat Israel. Mencabut rauhnya sendiri. Bukan berarti malaikat tidak mati. Mati. Kata siapa malaikat tidak mati? Kan makhluk Allah. Selain dari Allah, yang namanya makhluk Allah semua kembali kepada Allah. Malaikat makhluk Allah. Hidup malaikat ya hidup. Nah, jadi kita harus sedikit demi sedikit, apalagi di tempat kita ini rentan masalah tauhid, ya. Makanya yuk terapkan di dalam kehidupan sehari-hari tentang masalah tauhid. Jangan dianggap sepele. Jangan dah. Nah, kalau udah dah gitu bahaya. Ya. Jadi tentang masalah sifat tadi qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah dengan zatnya sendiri bukan berarti berdiri kayak manusia berdiri gitu, bukan. Maksud berdiri adanya Allah. Nah, adanya Allah itu dengan zatnya sendiri.
Beda dengan makhluk lain. Makanya untuk apa sih sombong? Yuk balik lagi kepada diri kita. Kita orang yang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk yang hina. Mana hinanya? Dari air sperma, dari tanah diinjak. Hina sebenarnya manusia. Kenapa bisa jadi mulia oleh manusia yang lain? Dikarenakan ada ilmu. Pada umumnya manusia hina. Untuk apa sih sombong? Sombong yang paling bahaya sombong adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sombong kepada manusia memang dosa, tetapi tidak parah sama dengan sombong kepada Allah. Makanya manusia sekarang banyak yang sombong kepada Allah. Oke, sesama manusia tidak sombong. Enggak, tetapi yang paling bahaya sombong kepada Allah. Mana buktinya? Udah tidak mau sholat itu orang sombong itu namanya. Nah, orang sombong itu mengatakan orang Islam tapi tidak sholat. Maka itulah orang sombong namanya. Mau diberi rezeki oleh Allah, mengharapkan pertolongan Allah, tapi tidak mau sholat. Nah, itulah musuh kita dalam selimut. Bukan orang lain. Ya. Biarpun ngakunya Islam, kalau tidak sholat, ini musuh nih. Musuh dalam selimut. Yang menghancurkan kita, yang menjadikan banyak azab, banyak bencana di mana-mana. Itulah orang yang tidak mau sholat. Biarpun kok songkoknya putih, biarpun pakai kerudung, biarpun ngajinya rajin, kalau tidak ada sholat, maka itulah musuh dalam selimut di dalam Islam. Ya. Awas, sholat tidak ada tawar-menawar. Makanya sekarang di sini, ya kita banyak yang musuh-musuh kita, musuh dalam selimut, mengaku Islam tak ada sholat. Mengaku Islam cuman Jumatan aja, mau kemana? Saya paling jengkel ke orang kayak gitu tuh. Asli. Mengaku aja Islam. Sholat cuman seminggu sekali, untuk apa sih? Kapan mau meningkatkannya? Harus dari diri kita dulu, baru Allah nanti memberikan. Harus usaha dari diri kita dulu, baru Allah nanti memberikan. Kayak kita pengen tahu ngaji, usaha dulu, belajar dulu, nanti Allah memberikan kepandaian. Kita pengen menjadi orang yang sadar diri. Pengen menjadi orang yang tahu tentang masalah agama. Robah dulu dari diri kitanya. Jangan belum dapat hidayah, mau kapan? Ya. Jadi, kalau orang Islam mengaku Islam, tapi tidak sholat, paham rukun iman, rukun Islam, paham Al-Quran, pintar baca, tapi tidak sholat, mau kemana? Itu yang paling bahaya tuh. Bedanya orang Islam dengan non-Islam adalah di dalam sholat. Harus hati-hati. Makanya kita harus pertegas tentang masalah sholat. Jangan sampai cuman malam Jumat saja. Jangan sampai cuman seminggu sekali. Hati-hati. Semakin keras hati, maka keras hati lebih keras hati daripada batu. Batu sekeras-kerasnya batu bisa dipecahkan oleh martil. Tetapi kalau hati keras, diberi pengetahuan malah banyak alasan, itulah, inilah. Itulah hati kalau udah keras. Kalaulah batu keras, wah, bisa dipukul kan? Kalau hati udah keras, kita nyampaikan kayak gini, ngapa nyinggung ke aku, ngapa ngomongkan aku. Hati udah keras, bahaya. Ya. Jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan, tanamkan di dalam hati bahwa Allah Dat yang maha melihat, Dat yang maha mengetahui, dan juga kita pertahankan yang 5 waktu. Jangan sampai disia-siakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita bakalan mati. Apa yang dibawa? Yaitu amal.
Kita rajin ngaji, apa yang dibawa ngaji ini kayak kain, nanti menjadi saksi di akhirat. Ya. Sendal dibawa ngaji itu pun menjadi saksi di akhirat. Pakaian yang dibawa ngaji maka itu juga menjadi saksi di akhirat. Coba kalaulah dibawa nonton band pakaian gimana? Aduh, kata pakaian, ya Allah, saya pernah dibawa maksiat oleh si A ini. Nah, aku tidak ridho, mau gimana? Tangan sekarang, diam ini tangan nih. Diam. Nah, nanti kata tangan, wah aku sering dibawa kemana. Ya Pak. Watasyadu arjuluh mimma kanu yaksibun. Nah, jadi itu tentang masalah tadi dua sifat muhalafatul hawadisi dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Muhalafatul hawadisi adalah sesungguhnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Terus lagi sifat qiyamuhu binafsihi adalah sesungguhnya Gusti Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan juga tidak membutuhkan kepada yang menentukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan, kebodohan saya, kecerobohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.